Saya langsung aja ke Bang Syahrin. Bang Syahrin, ini keinginan untuk membuat partai politik, artinya sudah mulai dong dipetakan, sudah mulai dibahas. Kira-kira siapa-siapa saja yang akan bergabung? Ya, jadi sebelum sampai kepada siapa gitu ya, baik. kita harus lihat latarnya. Bahwa kita tahu Mas Anies sudah beberapa kali mengikuti kontestasi politik, dan yang kedua Mas Anies dengan tentunya aspek rekam jejak, gagasan-gagasan, serta track record yang pernah dilakukan selama pada saat masa tugas di Jakarta. Nah, ini semua menjadi modal, dan pada kontestasi Pilpres kemarin kan kita tahu bahwa ada juga modal elektoral yang cukup signifikan. Nah, di Indonesia kita tahu bahwa pilar demokrasi adalah partai politik, dan pelebagan demokrasi terhadap partai politik ini juga menjadi penting. Sehingga semua kontestasi semua melalui partai politik. Kita tahu bahwa memang ada dua jalur, yaitu ada jalur persorangan dan ada jalur partai politik. Sebelum nantinya masuk kepada rakyat, bahwa nanti terakhir rakyat juga yang menentukan, tapi bahwa jalur ini terbuka. Nah, tapi bahwa persorangan dan partai politik ini kan sesuatu yang berbeda. Di dalam partai politik ada fungsi-fungsi penyerapan aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, ada fungsi pendidikan politik, membangun edukasi politik buat rakyat, ada juga peran-peran terkait dengan fungsi rekrutmen kepemimpinan politik ataupun kepemimpinan di sektor publik. Nah, untuk itu maka pilihan membangun sebuah kekuatan politik sendiri untuk Anies Baswedan dan juga untuk Indonesia sebagai artikulasi dari gagasan-gagasan dan aspirasi warga masyarakat ini menjadi penting. Sehingga pilihannya adalah ke sana. Nah, terkait tokoh-tokoh tentunya sudah sangat banyak. Setelah pidato Anies Baswedan kemarin, dalam hal ini penyampaian tentang refleksi pasca pilkada, dan banyak yang merespon, sangat banyak. Ya, siapa aja, ya nanti kita tunggu waktunya. Nama-nama populer lah ya, pasti. Ya pasti, pasti. Yang selama ini telah bersama-sama beliau dalam perjuangan secara bersama, baik itu sejak sebelum maju di kontestasi pilkada Jakarta 2017, maju di Jakarta di Pilpres, kan banyak nama-nama yang bersama dalam perjuangan itu. Kayaknya termasuk ini juga ya. Pertanyaannya begini, Bang Syahrin. Kalau memang ini ada keinginan untuk membuat partai, apakah ini memang keinginan yang sudah muncul sejak lama sebelum Pilpres mungkin, atau sebelum pilkada mungkin, atau baru kepikiran, baru bulat tekadnya setelah ada kejadian kemarin, setelah tidak jadi maju di Jakarta, setelah tidak jadi maju di Jawa Barat? Apakah itu baru kemudian bulat tekadnya nih bikin partai? Ya, jadi sebenarnya harapan untuk membangun partai ini kan sudah banyak masyarakat, warga masyarakat, anak bangsa yang mengusulkan kepada Anies Baswedan untuk terlibat ataupun membangun sebuah kekuatan partai politik baru. Anies sendiri membuka peluang pembicaraan terhadap itu. Cuman memang kondisinya belum ketemu antara katup dan botolnya ini. Nah, nanti setelah pasca pilkada melihat bahwa kondisi politik kita saat ini, terus yang kedua dalam konstelasi politik nasional juga, bahwa hampir semua partai politik sudah menjadi bagian dari blok Kim, sekarang tambah plus sehingga semua akan masuk di dalam pemerintahan, sementara di luar hanya PDI Perjuangan. Nah, ini kan tentunya pilihan-pilihan yang sulit. Nah, untuk itu maka pilihan bagi Anies adalah ya tidak mungkin bergabung menjadi bagian di dalam, karena beliau adalah sebagai calon presiden yang tidak menang pada kontestasi kemarin, sementara di luar sudah juga memiliki partai politik sendiri. Nah, pilihannya sementara modal elektoral yang begitu besar, dorongan yang begitu kencang juga untuk bagaimana agar hadir sebuah partai politik baru dengan gagasan-gagasan baru dan juga metodologi baru. Karena kita tahu perkembangannya kan sudah berbeda. Era digital, ada model pengelolaan pengorganisasian politik yang menurut kami adalah sudah harus lebih maju, tidak lagi diolah secara konvensional.